Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun dan dalam kondisi apapun, semoga selalu dalam berkah Allah. Saudaraku, mengikuti kisruh nasab yang hampir 3 tahun ini, tesis Kiai Haji Imaduddin yang sampai sekarang tidak bisa dibantahkan baik oleh kaum klan Ba'alawi maupun daripada para pembelanya. Bahkan yang ramai sekarang itu hanya framing bodoh yang membodohi orang-orang bodoh, baik itu keluarnya framing itu dari para buya, para kiai, gus-gus, ataupun dari kalangan pembela Ba'alawi atau Ba'alawinya sendiri, menandakan bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu sangat-sangat dan harus dipercaya bahwa klan Ba'alawi benar-benar adalah bukan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya perhatikan para kiai, para gus, para buya, ada pun juga yang mengaku sebagai guru, sebagai ulama. Mereka yang ngotot membela Ba'alawi, kemudian melaknat, mengutuk daripada tesis Kiai Haji Imaduddin dan para pembela Trah Wali Songo. Yang kata mereka itu bahwa kalangan pembela Trah Wali Songo ini adalah tersesat, mengadu domba, memecah belah dan sebagainya. Tanpa sadar mereka sendiri sebetulnya itu kaum pemecah belah itu. Akan ada yang sampai melaknat Kiai Haji Imaduddin dan juga para pembela Trah Wali Songo. Justru mereka itulah yang akan kualat itu, yang akan kualat mereka itu. Kenapa? Mengkhianati umat yang lagi kebingungan akibat doktrin-doktrin yang membodohi daripada oknum klan Ba'alawi. Mereka itu kalau saja melihat dengan mata hati, nyata betul apa yang disampaikan oleh tesis Kiai Haji Imaduddin. Entah karena iri dengkinya, entah karena kesombongannya para pembela itu, sehingga seolah tidak melihat kenyataan bahwa betapa rusaknya ini Nusantara ini karena ulah daripada oknum-oknum klan Ba'alawi. Coba kita dengan akal sehat, tanah Pertiwi, tanah Nusantara kita diklaim sebagai milik mereka. Pahlawan juga diklaim sebagai dari golongan mereka. Kuburan-kuburan dipalsukan, itu kuburan leluhur kita. Kemudian kiai-kiai pribumi baik itu di NU-nya maupun di luar daripada NU-nya itu dihina, dicurut-curutkan. Kemudian umat dijejali dengan cerita dongeng-dongeng kurafat tentang datuk mereka yang melebihi atau menyamai mukjizat. Banyak sekali itu, silakan itu diperiksa itu, yang dia bisa memadamkan api neraka lah, yang menurunkan rantai emas lah, yang bisa terbang menembus langit lah seolah-olah, dan lain-lain sebagainya. Itu cerita-cerita yang hanya bertujuan untuk membuat para orang bodoh itu kepencut, kemudian menjadi pengikutnya dan mengakuinya bahwa kaum Ba'alawi ini sebagai orang-orang yang mulia dengan suguhan karomah yang dikarang, yang dusta itu, yang tidak masuk dalam akal sehat itu. Kemudian ancaman-ancaman yang tidak mengikuti dan mengkritik diiblis-ibliskan.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hadratus Syekh dihinakan, digoblokkan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apakah orang-orang yang membela, ya, yang bergelar Buya, Gus, Kiai, ini di mana tanggung jawab itu sebagai seorang pribumi, ya, nasionalismenya? Di mana itu tanggung jawab pada umatnya itu, ya? Kok hanya demi membela Pahlawi kok membabi buta? Dan memang mereka itu, saya katakan, bukan ulama, ya. Mereka itu bisa saja itu kaum bayaran gitu, ya. Bisa saja mereka itu, ya, hanya mengobrol sensasi gitu, ya, cari muka gitu, ya, yang menggadaikan keimanan, ya, keyakinan. Nyata akidah juga dirusak gitu, ya, menambah rukun iman gitu, ya. Yang tidak percaya kaum Alawi sebagai cucu Nabi adalah kafir gitu, ya. Yang mengkritik iblis gitu, ya, ya. Ibadah haji dibelokkan, umroh dibelokkan ke tarim gitu, ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau memang itu ada tanggung jawab terhadap bangsa dan terhadap umat, ya mestinya yang bergelar Buya, Kiai Gus itu loh, ya, ya tidak mati-matian, ya, membela Pahlawi, ya. Kalaupun silakan kalau membela Pahlawi, tapi kenapa mereka justru yang menebarkan fitnah, merendahkan kaum pribumi? Ini Masya Allah, Masya Allah, ya. Jadi mereka tanpa sadar gitu, bahwa justru mereka lah yang tersesat itu, ya, yang akan mewariskan itu pada generasi muda gitu, ya, framing-framing yang bodoh gitu, ya, narasi statement yang menyesatkan itu, ya. Mereka akan jatuh itu, ya. Sekarang aja sudah jatuh itu para pembela itu yang bergelar Buya, Kiai Gus itu. Marwahnya, martabatnya itu jatuh itu, ya. Sedikit demi sedikit pondok mereka juga akan ditinggalkan itu oleh para santrinya itu, dan mereka akan tercatat yang besar-besaran itu sebagai pengkhianat umat itu, membiarkan umat tersesat, ya, yang bingung, yang mestinya kan, ya, para Gus, para Buya ini kan menghantar ya, doktrin-doktrin itu yang menyesatkan umat itu, sehingga umat itu tidak bingung, malah justru, ya, orang-orang yang mencoba untuk, ya, menyampaikan tanggung jawab terhadap umat, ya, ya, mengcounter, bahkan menjaga marwah kesucian para ulama, para sesepuh leluhur pribumi, malah dihina, direndahkan. Terlalu kalian itu, ilmu kalian itu sudah kotor, ilmu kalian itu sudah tercabut itu cahayanya itu, yang mudah-mudah juga itu, ya, ya, kayak sudah kehilangan akal sehat itu. Mereka tidak lagi ada, ya, adab itu. Cirinya ilmu itu kan adab. Kalau adabnya sudah hilang, ya, ya, bagaikan orang yang tidak punya ilmu, itu rusak itu ilmunya. Memanggil kiai hanya namanya saja, ya, yang sepuh juga orang fitnah, menuduh fitnah, orang yang memecah belah, menuduh pecah belah, ya, pada kelompok yang membela para wali songo dan marwah ulama, marwah umat Islam. Ini lucu, ya, dan fakta bukti, ya, kalau memang itu yang berlawanan jalan dengan para habib itu kualat, ya, kenapa itu orang-orang yang justru, ya, bukan membenci, bukan, tapi mengkritik, ya, ketidakbenaran Tuan Mbak Alawi itu, termasuk Kiai Haji Imaduddin, ya, termasuk juga Kiai Nur Ikhya, Gus Fuad, ya, Gus Abbas itu, dan para pengikutnya yang jutaan itu, ya, sampai sekarang hidup tenang-tenang aja,
ya. Dan itu ada itu mbah-mbah itu yang menantang kualat sampai 3 tahun itu. Tidak ada bukti itu. Mereka tidak akan kualat, itu justru itu kebaikan yang harus disampaikan. Justru yang kualat itu yang bela mati-matian, klan Pahlawi yang banyak merusak ya, tanah air dan merusak akidah Islam itu. Mereka yang membela itu. Sekarang itu ya jatuh marwahnya, jatuh martabatnya itu. Belum lagi nanti itu ya dikenal selamanya itu kalau tidak segera bertobat gitu, ya. Yang saya sayangkan itu mereka itu membela, membabi buta, menutup kenyataan yang ada, kemudian dengan enaknya menghina, menyesatkan ya kaum yang sedang berjuang untuk menjaga kesucian. Karena sang Nabi menjaga kesucian daripada marwah para wali Allah, wali songo, dan ulama-ulama Nusantara juga berjuang untuk membenteng akidah umat Islam Nusantara. Kok malah direndahkan, dihinakan? Terlalu. Lihat siapa yang bakal kualat ya untuk kedepannya lagi. Kita dengar itu kemarin ada beberapa korban yang berjatuh ya akibat daripada mereka sombong sembrono ya, melaknat Kiai Haji Imaduddin, melaknat Trah Wali Songo. Siapa nanti ya, kita lihat saja ya saudara-saudara. Kok kita marah, kita lihat kesel, marah lah. Orang pribumi kok, kiai kok, buya kok, ya dimulia-muliakan, dihormati, kok malah ujug-ujugnya jadi pembela kaum perusak ya. Meskipun ya kita sih mengakui bahwa di antara Habib juga ada yang baik gitu loh. Dan yang saya sampaikan itu adalah oknum-oknum mereka yang justru tidak baik kan gitu kan. Tetapi banyak orang mengatakan bahwa hampir rata-rata kan itu punya tugas masing-masing ya, yang ujung-ujungnya nanti ingin menguasai Nusantara itu. Apa tidak terbuka itu para buya ya, para kiai, para gus-gus itu yang seenaknya itu ya, tanpa dasar, tanpa fakta. Sekarang kalau kalian itu alim alamah, ayo bikin tesis, antitesis tuh ya, diadu itu dengan tesisnya di Haji Imaduddin itu. Jangan cuman sebar framing ya, mau kawan nafsu yang membodohi orang bodoh. Tugas ulama kalau seperti itu. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.